Sahabat RTV, kejadian yang menimpa pasangan suami istri Lala Bahtiar dan Suri menjadi pelajaran penting menyangkut masalah sengketa kepemilikan tanah. Ketidakjelasan batas tanah menjadi dasar emosi pelaku menyerang kedua korban yang juga merupakan tetangga pelaku. Kriminolog menilai konflik terkait kepemilikan tanah kerap terjadi di sejumlah daerah, terutama kawasan pedesaan. Legalitas kepemilikan dan batas tanah pun diperlukan untuk meminimalisir terjadinya konflik antar warga. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Turn Back Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Stefani Deversta, salam Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Warga Desa Benda, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, digegerkan oleh kasus penganiayaan yang dialami sepasang suami istri, Lala Bahtiar dan Suri. Lala Bahtiar dan istrinya dianiaya tetangganya, Muhu, menggunakan senjata tajam. Suri menderita luka sabetan parang di bagian punggung, sementara suaminya terluka di wajah dan pergelangan tangan kanannya putus. Tersangka Muhu yang langsung ditangkap usai penganiayaan mengaku bahwa aksi kejinya dilatar belakangi masalah batas tanah yang terletak di belakang rumah korban. Ia tak terima karena letak batas tanah miliknya telah dipindahkan korban. Menurut kriminolog Nadia Larasati, batas tanah yang menjadi permasalahan dan berujung penganiayaan memang kerap terjadi di sejumlah daerah, terutama di kawasan pedesaan. Terlebih lagi, batas tanah yang dipermasalahkan biasanya tidak memiliki legalitas yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Ya, jadi saya pikir memang pertama adalah karena tadi ya patok tanahnya gitu, batas tanahnya dipindahkan. Jadi konflik agraria ini terkait dengan pertanahan itu memang sering terjadi terutama di pedesaan atau di kampung gitu ya. Karena mereka kan tidak memiliki legalitas terhadap tanah mereka gitu ya biasanya. Nah, mungkin di awal ini sebenarnya kesal gitu ya, lalu pelaku emosi karena jalannya terhalangi, biasanya akses dia terhalangi, itu biasanya mengakibatkan emosi dan didukung oleh faktor-faktor yang saya sebutkan sebelumnya, maka dia bisa menyerang dan menganiaya. Saat peristiwa terjadi, pelaku menganiaya korban tanpa belas kasihan. Hal ini disebabkan pelaku tidak bisa mengontrol amarah dan emosinya sehingga menyerang tetangganya secara membabi buta. Nah, ketika menyerang dan menganiaya biasanya akal sehat atau kita bisa bilang rasionya biasanya hilang gitu karena terganti dengan emosi tadi. Apalagi ketika pelaku merupakan seseorang yang regulasi emosinya tidak cukup baik. Jadi dia nggak bisa mengendalikan diri ketika dia sudah diliputi kemarahan gitu ya. Jadi dia udah nggak sadar lagi gitu, bisa dibilang gelap mata lah bahasa mudahnya gitu. Jadi dia nggak tebas dia karena dia diliputi amarah dia tebas. Peristiwa tragis yang dialami pasangan suami istri Lala Bahtiar dan Suri menjadi pelajaran berharga bahwa masalah kepemilikan aset tanah harus mendapat pengakuan dan legalisasi secara hukum berupa sertifikat. Jangan sampai terjadi perebutan tanah dengan orang lain yang bisa berujung perselisihan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Dari Jakarta, Izon Ramadhani, Salsabila, Ricky Rusdiana, Turn Back Crime, RTV.